eksplanasi dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, sebelum menjelaskan materi lebih lanjut, kalian bentuk kelompok dulu. Kelompoknya heterogen ya, tidak boleh sesama pemandu itu. Silakan bentuk kelompok. Baik, sekarang sudah ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu tentang materi kita minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi. Jadi, di sini siapa yang masih ingat tentang pengertian teks eksplanasi? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih kepada Dewi yang masih mengingat. Siapa lagi yang masih ingat? Ya, jika tidak ada lagi yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu, sekarang kita langsung masuk pada struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, di sini pasti anak-anak sudah pernah mengetahui tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks lain. Sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang struktur teks eksplanasi. Di sini siapa yang tahu tentang struktur teks eksplanasi? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, struktur teks eksplanasi yang pertama itu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini terdiri dari pernyataan yang berisi topik yang di dalamnya menjelaskan suatu fenomena. Nah, struktur yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya sebuah fenomena. Dan struktur yang ketiga atau yang terakhir yaitu interpretasi. Nah, interpretasi berisi kesimpulan atau topik atau kesimpulan dari topik yang pertama. Nah, sekarang penjelasan Ibu mengenai struktur teks eksplanasi sudah selesai. Jadi, jika anak-anak belum mengerti bisa ditanyakan. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, siapa yang mengetahui kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi ini pada teks eksplanasi contohnya seperti kata sebab, karena, dan sehingga. Itu merupakan kaidah kebahasaan yang pertama. Sekarang kaidah kebahasaan yang kedua. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua itu konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis merupakan hubungan terjadinya suatu peristiwa seperti kata kemudian, lalu, atau setelah itu. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kata benda fenomena, yaitu kata yang menggantikan fenomena. Contohnya seperti kata banjir, kata tanah longsor, seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan Ibu mengenai kaidah kebahasaan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah paham ya? Oke, sudah paham. Nah, sekarang dari penjelasan tadi, Ibu akan memberikan satu teks eksplanasi dan anak-anak harus menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Sekarang Ibu akan bagikan ya. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk kelompok, untuk diskusi kelompok. Diskusinya apa?
Di sini struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi yang berjudul banjir itu yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum terletak pada paragraf pertama. Terus yang kedua urutan sebab akibat terletak pada paragraf kedua dan ketiga. Yang berikutnya itu interpretasi terdapat pada paragraf keempat atau paragraf terakhir. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi yang berjudul banjir ini yaitu yang pertama konjungsi kausilatif apa nih? Itu sudah. Yang supaya itu terdapat kata sebab karena yang terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua yang berikut konjungsi kronologis itu konjungsi ini tidak terdapat dalam teks ini. Yang berikut kata benda jenis fenomena yaitu kata banjir. Sekian dan terima kasih. Baik, dari tadi presentasi oleh kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Berarti semua sudah mengerti? Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi seperti yang tadi dijelaskan. Struktur teks eksplanasi itu terdapat 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu konjungsi kausalitas, yang kedua konjungsi kronologis, yang ketiga konjungsi benda jenis fenomena. Apakah semua sudah mengerti? Baik, jadi tugas untuk pertemuan minggu depan, kalian semua mencari salah satu teks eksplanasi. Tugasnya individu ya? Iya, Ibu. Kalian mencari salah satu teks eksplanasi. Setelah itu kalian tentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Karena tadi kan semuanya bilang sudah paham kan tentang struktur dan kaidah. Nah, jadi Ibu berikan tugas seperti itu. Kalian masing-masing cari salah satu teks eksplanasi dan tentukan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Nah, jadi sekarang pertemuan kita sampai di sini saja. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.